Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Hidayat dari kelompok 2 Praktikum Pengantar Teknologi Informasi. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan tugas remedial individu yang telah diberikan. Saya akan langsung masuk ke Sudecode. Untuk Sudecode ini karena sama saja dengan Pascal, maka saya penjelasannya akan ada sekali penjelasannya menunggu di Pascal. Jadi saya akan menjelaskan flowchart terlebih dahulu. Oke, pertama-tama flowchartnya, tentunya kita mulai dengan start. Lalu untuk opsinya itu ada satuan awal, satuan akhir, nilai awal, nilai akhir, dan masih banyak lagi nilai awal dan nilai akhir. Lalu selanjutnya ada opsi ini ada 4, yaitu ada konversi ke suhu, berat, panjang, dan juga mata uang. Nah, untuk flowchartnya jika kita memilih opsinya itu satu, jika false maka dia akan ke bawah, dan jika true maka dia akan ke kanan. Dia akan masuk ke satuan awal. Begitu juga untuk satuan awal. Misal satuan awalnya jika sama dengan satu, maka satu awalnya sama dengan satu, maka itu akan bernilai true, maka dia akan ke kanan. Jika bernilai salah atau false, dia akan ke bawah. Jika dia true, maka akan masuk lagi ke if yang di samping. Nah, jika satuan akhirnya itu sama dengan satu, jika benar, dia akan ke kanan. Jika bernilai benar atau true, dia akan ke kanan. Dan jika bernilai salah, dia akan salah. Kebalik penjelasannya. Jika satuan akhirnya itu sama dengan satu, jika true atau benar, dia akan ke bawah. Maka akan langsung masuk ke hasil konversi, yaitu adalah nilai awal ditambah dengan 273,15. Jika sudah, maka akan keluar hasilnya, lalu program berakhir. Selanjutnya, jika satuan awalnya itu sama dengan 2, jika menilai true atau benar, maka dia akan langsung ke kanan. Itu ada satuan akhir, satuan akhir. Jika satuan akhirnya itu sama dengan 1, maka dia akan ke kanan. Jika satuan akhirnya itu sama dengan 1, maka dia akan ke bawah, akan masuk perhitungan. Jika tidak, dia akan ke if selanjutnya, yaitu satuan akhir. Jika satuan akhirnya itu 2, maka dia akan ke bawah, akan masuk ke perhitungan, yaitu hasil konversi. Nah, seperti perhitungan di sini. Jika masih salah, maka dia akan ke kanan lagi. Jika satuan akhirnya 3, jika benar dia akan masuk ke konversi, perhitungan. Misalnya satuan akhirnya itu sama dengan 3, maka dia akan masuk ke perhitungan. Lalu keluarlah hasil konversinya. Lalu program berakhir. Nah, selanjutnya, jika satuan awalnya itu 3, jika bernilai benar maka dia akan ke kanan. Jika bernilai true akan ke kanan. Misalkan kita akan pilih satuan akhirnya itu 5, yaitu konversi ke semua suhu. Maka dia akan langsung, karena di sini di sini false, maka dia akan ke kanan. Di sini false lagi ke kanan. Di sini false lagi ke kanan. Lalu terakhir di sini bernilai true karena dia nilai satuan akhirnya itu 5. Dia akan langsung ke hasil konversi. Nah, ini untuk memunculkan konversi ke semua suhu.
Nah, yaitu rumusnya hasil konversi sama dengan 5/9 dikali nilai awal dikurang 32 dan seterusnya. Dan muncullah hasil konversi ke semua suhu, lalu program berakhir. Oke, mungkin untuk flowchartnya sampai di sini saja karena sampai ke seterusnya itu sama seperti ini. Selanjutnya langsung saja saya akan ke Pascal. Di Pascal saya akan langsung menjelaskan saja codingannya. Untuk judul saya gunakan sepertinya untuk seperti mengkonversikan suhu, berat, panjang, dan mata uang. Di sini uses math agar kita bisa menggunakan perhitungan matematika. Untuk variabelnya itu saya gunakan banyak, itu ada opsi suhu awal, opsi berat awal, opsi panjang awal, opsi mata uang awal, itu integer. Karena dia berisi bilangan bulat. Itu suhu tujuan, berat tujuan, panjang tujuan, dan mata uang tujuan dan mata uang tujuan itu juga integer karena dia memuat bilangan bulat. Selanjutnya untuk suhu awal, suhu hasil, berat hasil, panjang awal, panjang hasil, mata uang awal, dan mata uang akhir itu real karena dia bisa saja berbentuk pecahan. Pertama-tama saya akan menampilkan dulu keempat pilihan konversi suhu, berat, panjang, dan mata uang. Nah, jadi jika kita runkan maka akan muncul, nah seperti ini, 1, 2, 3, 4, dan kita bisa masukkan pilihan di sini. Nah, sini saya write learn untuk menampilkan keterangan berikut. Ini juga write learn untuk menampilkan konversi suhu. Write learn lagi untuk kedua yang konversi berat, write learn untuk menampilkan konversi panjang, write learn lagi untuk menampilkan konversi mata uang, dan write untuk menampilkan konversi mana yang Anda inginkan. Sini saya gunakan write learn supaya dia lebih rapi karena dia akan langsung ke enter. Untuk write untuk pilih konversi mana yang Anda inginkan ini, di sini akan diminta untuk memasukkan angka dari 1 sampai 4. Nah, opsi yang kita masukkan ini akan masuk ke sini, ke variabel opsi. Jika kita inputkan 5, maka program langsung berakhir atau error karena opsinya hanya 4. Nah, selanjutnya opsi. Jika opsi ini di sini kita isi 1, jika opsi sama dengan 1, maka dia akan memulai untuk konferensi suhu. Nah, di sini saya sampilkan Redline untuk menampilkan berikut ada beberapa opsi suhu awal yang akan dikonversikan. Lalu Redline lagi Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Reaumur, Henkin. Nah, di sini ada red lagi, pilih opsi suhu awal. Lanjut. Nah, di opsi suhu awal. Nah, opsi suhu awal seperti ini. Nah, di opsi suhu awal kita diminta untuk menginput antara kelima angka 1 sampai 5. Dan itu akan di-read atau disimpan di opsi suhu awal. Jika sudah, di sini juga kita diminta untuk memasukkan, coba kita satu untuk ke konversikan itu Celsius. Nah, di sini juga kita diminta untuk memasukkan jumlah awal. Nah, jumlah awal ya, di write masukkan jumlah suhu awal. Nah, jumlah suhu awal ini akan disimpan atau di-read di variabel suhu awal. Misalnya kita klik 1. Selanjutnya. Nah, jika opsi suhu awalnya itu sama dengan 1, nah yang ini sama dengan 1, maka dia akan masuk ke konversi yang ini, yaitu untuk mengubah Celsius ke 5 konversi, dan juga ada opsi ke-6 yaitu konversi ke semua suhu. Begin ya, berarti begin ini memulai program yang ini. Nah, di sini juga kita diminta untuk memasukkan tujuan konversi, yaitu ada pilihannya itu 1 sampai 6. Nah, dari opsi-opsi ini, jika kita di sini memilih 1, maka ini masukkan tujuan konversi Anda. Oke, ini belum kita masukkan. Coba kita masukkan 1.
Oh, no. Nah, jadi jika suhu tujuan yang kita pilih itu ada nomor satu, yaitu ada Fahrenheit. Hmm, Fahrenheit, maka suhu awal. Nah, di sini kan ada nih, masukkan jumlah suhu awal. Nah, misal jumlah suhu yang kita masukkan. Coba sini kita klik satu. Oh iya, ini kan ada nih, sudah saya isi nih, masukkan jumlah suhu awal satu, misalnya 1 derajat nih, 1 derajat Celcius. Nah, satu ini akan terekam di read-nya itu di suhu awal. Jadi, untuk perhitungan ini, jika kita pilih opsi suhu awalnya itu satu, maka dia akan masuk ke perhitungan Fahrenheit. Maka, 9 per 5 dikali dengan suhu awal, dikali dengan 32. Ditambah dengan 32. Nah, ini 0 dengan 2 ini 0 ini lebar dan ini panjang angkanya. Jadi di sini saya hanya inginkan 2 angka di belakang koma. Nah, begitu aja. Jadi jika suhu tujuan sama dengan satu, maka akan menampilkan Fahrenheit. Menampilkan Fahrenheit. Di sini saya gunakan if else if karena dia mempunyai banyak opsi ya. Karena ini else if else if. Jadi if dia dalam if bisa dikatakan seperti itu. Nah, jika suhu tujuannya itu sama dengan 2, maka dia akan menampilkan hasil dari hasil Kelvin, konversi Celsius ke Kelvin, yaitu ada suhu awal ditambah dengan 273,15, lalu lebarnya 0 dan panjangnya 2 huruf, 2 angka di belakang koma. Lalu else if lagi. Jadi else ini jika di ini kan ada suhu tujuan. Jika suhu tujuannya itu misalnya kita suhu tujuannya itu 6 ya. Misal suhu tujuannya 6. Jika suhu ini kan tidak memenuhi syaratnya, suhu tujuannya itu sama dengan satu, maka dia ini kan berarti salah, berarti masuk ke else. Lanjut lagi ke if selanjutnya, yaitu ada jika suhu tujuannya itu sama dengan 2, maka akan menampilkan konversi ke Kelvin. Ini masih salah lagi, jadi masuk ke else selanjutnya. Lalu if lagi suhu tujuannya itu 3, maka menampilkan konversi Celsius ke Reaumur. Karena ini masih salah, jadi dia masuk ke else karena masih tidak sesuai, jadi dia masuk ke else. Jika suhu tujuannya 4 mendengarkan, maka akan masuk ke konversi Celsius ke Rankine. Karena itu jadi karena dia suhu tujuannya itu sama dengan 6, maka dia akan ke di sini semuanya akan ke else else semua. Jadi karena suhu tujuannya itu sama dengan 6, maka dia akan langsung masuk ke else if suhu tujuan sama dengan 6. Nah, jadi dia akan memulai program yang ini, akan memulai perhitungan yang ini. Nah, fungsinya begin dan end ini untuk mengupdate kedua program untuk memulai program-program ini. Karena ini else if else atau if di dalam if, maka dibutuhkan yang seperti itu. Hmm. Nah, begitu juga jika opsi suhu awalnya itu sama dengan 2, yaitu konversi dari Fahrenheit. Nah, di sini begin juga. Oh iya, di sini ada n. N yang ini kenapa ada 2 n? Karena n yang ini untuk menutup begin yang ini, sedangkan n yang satu lagi itu untuk menutup begin yang ini. Nah, di sini juga ada begin. N-nya itu juga n yang ini. Nah, ini untuk n yang ini untuk begin yang ini. Kenapa yang ini menggunakan titik 2? Karena ini untuk else if ya. Jadi if di dalam if. Oke, kita lanjut ke jika opsinya itu 2 ya. Nah, jadi mulai dulu. Jika opsinya 2, maka Pascal akan memulai program yang ini. Nah, di sini ada write learn untuk menampilkan pilih tujuan suhu dari Fahrenheit.
ke, nah di sini ada Celsius, Kelvin, Reamer, Rankine, Deleuze, dan konvensi ke semua. Lalu diminta untuk masukkan tujuan konvensi Anda. Lalu readline suhu tujuan. Nah, suhu tujuan. Jadi jika kita masukkan lagi right di sini masuk tujuan, misalkan kita masukkan 3, misalkan kita langsung masukkan 3, maka 3 itu akan disimpan di dalam suhu tujuan. Nah, dan jika selanjutnya program akan masuk ke ini jika suhu tujuan tadi kan 3. Jadi jika suhu tujuannya sama dengan 1, maka karena ini tidak tadi kan suhu tujuannya sama dengan 3. Suhu tujuannya karena tidak sama dengan 3, maka dia akan masuk ke else. Karena itu salah. Lalu ini juga if suhu tujuan sama dengan 2. Ini masih salah karena dia suhu tujuannya 3, jadi langsung ke else. Ini opsi jika salah. Lalu masuk ke if suhu tujuan sama dengan 3. Nah, itu benar kan? Suhu tujuan itu sama dengan 3. Maka akan keluarlah perhitungan yang ini, Redland, Reamer, dan hasilnya itu adalah suhu awal yang kita masukkan tadi, yang di awal dikali dengan 4/9 lalu dikurangkan 32. Ini masih menggunakan lebar angkanya itu 0 dan dua angka di belakang komanya itu hanya 2. Jadi jika suhu tujuan itu sama dengan 3, maka dia akan menampilkan ini, lalu program berakhir. Lanjut lagi, jika suhu tujuan itu sama dengan 4, maka itu akan menampilkan konversi dari Fahrenheit ke Rankine, yaitu suhu awal ditambah dengan 459,67 dengan lebar angka 0 dan juga panjang angka di belakang komanya itu 2. Nah, selanjutnya lagi nih, jika suhu tujuannya itu jika salah nih misalnya else if suhu tujuan itu suhu tujuannya 6, maka misalnya di sini else if jika suhu tujuannya sama dengan 5, maka dia akan menampilkan yang ini. Jadi, karena suhu tujuan di 6, maka dia akan masuk ke yang ini. Karena di salah, maka dia akan masuk ke program else if yang ini. Nah, suhu tujuannya tadi kan 6. Maka eh, itu akan menampilkan, nah dia akan menampilkan lagi program yang seperti ini. Nah, untuk menampilkan ke semua konvensi. Itu ada Celsius, Kelvin, Reamer, Rankine, Deleuze. Nah, ada N yang ini untuk mengakhiri bigen yang ini, dan N yang ini untuk mengawali bigen yang di awal. Oke, karena selanjutnya di bawahnya itu sama saja, saya akan coba untuk mengkonvensikan ya. Misalnya saya akan mengkonversikan suhu, lalu saya akan pilih suhu awalnya itu ada konvensi 1. Nah, karena ini opsi awalnya 1, maka dia akan langsung menjalankan program nomor 1. Masukkan jumlah awal suhu, misalnya kita pilih 11 derajat Celcius. Nah, kita mau konversikan kemana? Misalnya kita akan konversikan ke 6, yaitu konversikan ke semua. Maka seperti yang saya katakan tadi, dia akan masuk ke perhitungan yang ini. Nah, karena ini 6, suhu tujuannya itu 6, suhu tujuannya 6. Jadi dia akan langsung masuk ke perhitungan ke yang ini, ke memulai yang ini, else if suhu tujuan sama dengan 6. Yang ini akan terlewati karena suhu tujuannya itu sama dengan 6. Tekan enter. Nah, maka keluarlah output dari kelima ini. Jadi suhu awal untuk Fahrenheitnya itu, nah seperti perhitungannya ini, suhu awalnya dikali dengan 9/5 dikali dengan ditambah dengan 32, lalu untuk Kelvinnya itu suhu awalnya tadi ditambah dengan 273,15. Nah, ini seperti yang tadi digunakan 0 dan 2 ini lebarnya 0, jadi tidak ngaruh. Jadi ini tuh hanya untuk mengatur berapa angka di belakang koma. Nah, di sini 2. Nah, di sini banyak. Oh, di sini 2. Jika tidak gunakan ini bisa saja, tapi mungkin akan lebih banyak angka di belakang koma. Karena suhu yang dimasukkan nanti akan random.
Oke, selanjutnya saya akan ke Pascal. Ke Pascal, ke C++. Nah, selanjutnya untuk C++-nya, pertama seperti biasa kita gunakan include IOStream dengan using namespace-nya itu std, lalu in main, integer main. Nah, ini ada pilihan satuan awal, satuan tujuan. Itu integer karena dia memuat bilangan bulat, lalu nilainya itu double. Karena ini bilangan tidak bukan bilangan bulat. Nah, pertama-tama saya akan menampilkan dulu. Ntar coba akan. Nah, saya akan menampilkan keempat opsi ini. Di sini saya bisa tambahkan misalnya. Hmm, Coba saya sih out. Sini saya tambahkan misalnya sih untuk menampilkan keterangan. Misalnya program konven konversi konversi apa yang Anda inginkan. Lalu kita gunakan endline. Oke, kita coba run. Program versi apa yang inginkan. Oke, kita mulai. Nah, dengan pertama itu cout ya. Di sini ada cout. Ini untuk menampilkan. Nah, ini seperti ini program konversi apa yang Anda inginkan. Suhu, berat, panjang dan mata uang. Nah, di sini ada endline juga. Fungsi endline ini apa? Jadi fungsi endline ini untuk enter, untuk mengenter. Jadi dia bisa rapi sebenarnya. Jika tidak ada endline, maka dia akan berderet tanpa enter. Nah, di sini kita juga masih diminta untuk masukkan pilihan. Nah, pilihannya itu adalah 1 sampai 4. Dan itu akan disimpan di atau diisiin atau disimpan di pilihan di variabel pilihan. Nah, seperti ini. Switch pilihan. Jadi switch case ini adalah pilihan. Ini hampir sama dengan if else if. Jadi jika pilihannya misalnya kita pilih satu. Nah, satu seperti ini. Nah, maka akan masuk memulai program yang ini. Ya, di sini ada kurung kurawal. Di sini juga ada kurung kurawal. Jadi kurung kurawal ini menginterpretasikan begin dan end. Nah, di sini begin, ini begin lagi. N-nya di mana? Nah, N-nya itu di akhir nanti. Ini awal masih. Nah, case satu. Jadi ini begin. Jadi kita mulai dulu pilihannya. Nah, jika case yang kita pilih itu kita ingin misalnya untuk satu, kita mau suhu. Nah, maka case-nya itu sama dengan satu. Maka dia akan memulai lagi navigate, memulai lagi program yang ini. Masuk ke program yang ini. Nah, seperti ini kan Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Reimer, dan Rankine. Nah, masih sama kita gunakan juga inline. Hmm. Lalu kita juga di sini diminta untuk memasukkan satuan awal. Satuan awal sini saya akan coba 10. Nah, di satuan awal ini akan disimpan ke dalam variabel satuan awal tadi. Jika sudah, kita juga diminta untuk memasukkan nilai suhu. Nah, masukkan nilai suhu. Oh, bentar ini salah. Keluaran lagi. Satu. Komposisi suhu satu. Nah, nilai suhunya misalnya 100 derajat. Nah, masukkan nilai. Nah, masukkan nilai suhu. Sini kita bisa pilih 1 derajat. Nah, di sini akan muncul lagi. Nah, cout lagi. Akan muncul pilih suhu tujuan. Suhu tujuan. Ini ada Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Reimer, Rankine, dan konversi ke semua. Nah, di sini juga kita dimintakan untuk memilih suhu tujuan. Di mana itu akan pilih satuan tujuan. Nah, jadi ini
satuan tujuan yang kita pilih ini akan diisiin atau disimpan di variabel satuan tujuan. Nah, di dalam switch yang tadi ada lagi switch atau pilihan. Nah, ini ada satuan awal. Nah, satuan awal tadi, nah yang ini. Jika satuan awal, nah kita kan masukkan satu. Nah, berarti satu. Nah, ini satuannya satu. Satuan awal satu. Ini kan ada case satu. Jadi satuan awalnya itu, misalnya satuan awalnya itu bukan satu, satuan awalnya itu bukan satu. Misal nih satuan awal yang kita masukkan di sini itu 5 atau 6, coba 6. Maka dia akan langsung melewati program yang ini akan langsung ke 6. Oh, ke 5. Tuh, ke semua. Nah, jadi misalnya kita program satuan awalnya itu pilihan satuan awalnya itu satu kan tadi Celsius. Maka dia akan masuk ke kel 1. Nah, di sini ada pilihan lagi nih. Untuk seperti di sini ada pilihan satuan. Pilih satuan tujuan. Nah, jika satuan tujuan yang kita masukkan ini, misalnya di sini kan ada 6 opsi. Nah, di sini juga 6 opsi. Nah, ini opsi satu, misal kita pilih Celsius. Oh, Celsius ke Celsius. Oke. Jadi hasilnya itu sama dengan nilai yang kita masukkan tadi. Jadi itu akan menampilkan hasilnya itu yaitu nilainya tadi itu karena ini Celsius ke Celsius. Nah, jika kita masukkan satuan tujuannya itu 2, maka dia masuk ke yang ini, maka akan menampilkan hasilnya itu adalah nilai dikali dengan 9/5 ditambah 32. Ya, di sini ada break. Break ini untuk memisahkan case-case yang ada di sini. Karena setiap case itu pasti diakhiri dengan break. Nah, ini case ini break. Nah, case yang ini breaknya ini. Case. Nah, jadi case yang ini, nah ini breaknya. Untuk case yang ini, nah ini breaknya. Nah, di sini juga ada default ya, default. Nah, jadi jika opsinya itu, ini kan hanya ada 6 opsi. Jika misalkan kita masukkan angka 10, maka otomatis karena tidak ada di semua opsi ini di case-nya. Ini kan hanya ada 6 case. Maka dia akan masuk ke memulai program default. Itu akan menampilkan pilihan tidak valid. Nah, misalnya kita masukkan 7. Nah, pilihan tidak valid. Oke, oke. Hmm. Nah, nah ini kan ada break nih sesudah. Nah, ya ini itu untuk ini ada kurung awal tuh. Nah, yang ini untuk menutup yang ini. Nah, yang ini masih jauh di bawah. Nah, case lagi nih, misal kita coba kita mulai. Misal satuan tujuannya coba kita sini pilih satu. Nah, di sini satuan tujuan. Satuan awal, satuannya itu Celsius, nilainya itu 11 derajat. Apa tadi? Nah, satuan tujuan. Nah, sini case. Nah, satuan tujuan, maka itu masuk ke sini. Nah, oh salah. Oh, ini ini untuk konversi. Bentar, kita coba stop. Ini untuk konversi jika su satuan awalnya itu, nah masukkan pilihan, misalnya kita satu ya untuk suhu. Nah, satuan awalnya itu, nah coba di sini kita akan pilih dua. Masukkan nilai suhu, misalnya 11, 11 apa ini yang kedua tadi, 11 Fahrenheit.
Nah, maka akan masuk ke pilihan ini, nah, switch satuan tujuan. Nah, ada kurung kurlawa lagi. Untuk memulai program yang ini, karena ini misalnya di sini ada pilihan satuannya itu saya masukkan 2. Kalian masuk ke sini, ada pilihan lagi nih. Satuan tujuannya. Nah, satuan tujuan di sini ada 6 konversi dari Fahrenheit. Itu ada ke Celsius lagi, ke Fahrenheit, ke Fahrenheit itu sendiri, Kelvin, Reamer, Rankine, dan konversi ke semua. Nah, di sini juga kita diminta untuk memilih satuan tujuan. Misalnya saya langsung saja pilih 6. 6. Enter. Nah, jadi seperti ini. Jadi dia akan, karena case-nya itu yaitu ke-6 untuk konversi ke semua, maka dia akan memulai ke program ini. Nah, setelah itu langsung program berakhir. Dan gitu seterusnya. Case 2, masuk ke case 2, case 3. Nah, ini. Nah, soalnya ini jika pilihannya itu 2 ya. Jadi dia akan masuk ke case kedua, yaitu ada berat. Maka akan menampilkan konversi berat kilogram, hektogram, dekagram, gram, miligram. Nah, di sini juga kita masukkan, diminta untuk masukkan 2. Nah, di sini kita diminta untuk masukkan satuan awal lagi, misalnya 11 lagi. Nah, di sini kita diminta untuk masukkan nilai beratnya. Oh, salah. Bentar. Satuan awalnya salah. Kedua, satuannya awalnya itu kilogram. Lalu nilai beratnya itu misalnya 11 kilogram. Nah, pilih satuan tujuan. Nah, kita diminta untuk memilah satuan awal sudah. Satuan awal tuh yang ini. Satuan awal satu. Nah, nilai. Dia akan masuk ke konvensi yang ini. Nah, di sini ada juga diberi untuk memilih satuan tujuan. Nah, itu ada 1 sampai 6. Sini kita coba pilih. Misalnya kita untuk konversikan ke 6. Maka programnya akan langsung ke yang ke-6. Nah, ini ke 1. Nah, tuh. Karena ini 6, maka dia akan langsung nih. Karena satuannya awalnya itu tadi berapa satuan awalnya tadi? Satuan awalnya tadi, oh ya, 1 kilogram. Ya, 1 kilogram. Jadi dia akan masuk ini. Nah, misalnya kita ingin konversikan nih salah satu. Nah, itu kan konversikan ke-6. Berarti dia akan langsung masuk ke case yang ini. Itu akan menampilkan hasil, out hasil, line, nah hasil. Lalu akan menampilkan seperti ini. Nah, out itu sama dengan nilai. Jadi ini karena kilogram ke kilogram itu sendiri, lalu kilogram ke apa tadi, ke hektogram, kilogram ke hektogram, kilogram ke gram, kilogram ke miligram, dan konversi ke semua. Konversi ke semua. Nah, bagaimana jika kita nah, misalnya kita masukkan 5, maka akan langsung ke pilihannya tidak valid, kita ke bawah. Nah, ini break nih untuk yang di atas, untuk mengakhiri yang di atas tadi. Nah, ini adalah ada default. Default ini jika pilihan yang kita pilih itu di luar dengan yang pilihan atau opsi yang telah diberikan. Di sini misalnya saya pilih 5. Karena di sini semua ada 4, maka dia akan, karena di case-nya itu tidak ada, hanya ada satu case 1, case 2, case 3, dan case 4, maka dia akan langsung ke default, ya, masuk ke
memulai program, memulai default. Nah, yang ini itu akan menampilkan pilihan tidak valid. Nah, sebenarnya saya katakan ini hanya disajikan 4. Case 3, nah, karena aja 4, karena saya masukkan 5, maka dia akan mulai program default. Jadi dia akan pilih yang valid. Oke. Mungkin kita akan coba yang lain untuk versi mata uang. Part. Nah, versi mata uang. Nah, di sini ada untuk rupiah. Dari ada beberapa pilihan. Kita coba pilihan ketiga. Nah, kita diberikan 3 pilihan. Ke pekan ketiga. Pilihan saya masukkan 4, maka dia akan menyajikan yang ini. Nah, pilihan konversi mata uang, rupiah, yen, dolar, baht, dan won. Nah, diminta juga untuk masukkan satuan awal. Ini saya coba masukkan dolar. Nah, itu akan disimpan ke variabel satuan awal. Lalu masukkan nilai uang, misalnya 100 dolar. Nah, setelah selesai maka dia akan menampilkan pilihan mata uang tujuan. Nah, pilihan mata uang tujuan yaitu ada rupiah, yen, dolar, baht, won, dan konversi ke semua. Nah, masuk lagi nih ke switch atau tujuan satuan satuan awal. Jika satuan awalnya tadi pilih satuan awalnya itu 3, maka otomatis dia akan masuk ke yang ketiga, yaitu dari konversi dari dolar. Dari konversi ke dolar lagi itu akan ada lagi switch atau pilihan. Ini untuk ke satuan tujuan. Jadi satuan tujuannya itu kemana? Nah, jadi jika di sini dimasukkan 6 konversi ke semua, misalnya kita 6 konversi ke semua. Nah, maka akan muncul tuh. Ini karena tidak digunakan. Ini berarti 1.500.000, 100 dolar, 1.500.000. Oke. Jadi selesai. Nah, bisa lagi nih kita. Nah, ini kan ada default nih. Misalnya karena ini sama, bisa kita masukkan ini suhu. Nah, di sini kan ada disajikan 5 pilihan. Bisa kita pilih 6. Maka otomatis sih tidak bisa. Misalnya kita 6 1. Nah, pilihan tidak valid. Karena di sini ada salah satu dari yang tadi yang tidak valid. Nah, berarti 6. Jadi dia tidak bisa masuk ke case yang manapun karena itu 6. Oke, mungkin sampai di sini saja video saya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.